Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara ini, yaitu salah satu seri dari seri seminar dan workshop kita, yaitu pekerjaan para perancang kota di dalam berbagai posisi pekerjaan gitu ya. Ini sebetulnya yang ke-9 yang sudah kita adakan sejak tahun lalu, yaitu kali ini kita mau melihat bagaimana kerja urban planner dan urban designer. Urban plannernya kebetulan kali ini Pak Raffi bekerja sebagai perencana kebijakan spasial di Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pak Budi Faisal yang memiliki banyak pengalaman merancang resort, juga membantu Kementerian Pariwisata gitu dalam master plan pariwisata. Ya, acara ini kita adakan hari ini Jumat, Friday, 6 Maret 2026, insya Allah jam 9 sekarang sampai jam 11 ya. Ini acara ini selain di Zoom meeting kita sekarang, juga sebetulnya live secara live show gitu ya, live streaming di YouTube gitu. Penyelenggara acara ini adalah kami, Asia Pacific Urban Designers. Tujuannya adalah untuk memelihara atau meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Bapak dan Ibu, kompetensi profesi terutama para peserta, khususnya anggota APUT, terutama kesadaran mengenai profesi perancang kota dan pekerjaannya di berbagai posisi dan sektor. Oke, kali ini tadi khususnya dalam merencanakan kebijakan keruangan atau penataan ruang kawasan perkotaan yang menjadi lingkup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Dan yang kedua juga meningkatkan pengetahuan kita mengenai bagaimana langkah-langkah mendesain atau membuat kawasan resort gitu. Dan jadi kita nanti melihat bagaimana kebijakan makro dari Bappenas atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan penerapannya, translasi atau translationnya menjadi bentuk 3 dimensi di kawasan resort gitu ya. Oke, agendanya simpel saja, ada perkenalan dari saya, Dian Rosnawati sebagai seminar lead atau pemimpin seminar atau moderator. Kebetulan saya ketua umum APUD atau APUT. Kemudian nanti lanjut dengan presentasi dari 2 pembicara kita yang luar biasa, Pak Raffi dan Pak Budi Faisal. Kemudian kita ada diskusi tanya jawab, bebas saja, jangan takut-takut gitu ya. Di sini kita agak demokratik gitu ya. Kalau mau kritik, mau menyampaikan masukan, silakan langsung mumpung ada teman presenter kita dari pemerintah Bappenas gitu ya. Kemudian kesimpulan dan penutupan, kemudian nanti saya bagikan link daftar hadir LPJ Kasiki yang Bapak dan Ibu tunggu-tunggu ya. Itu terakhir. Jadi Bapak dan Ibu harus stay tune dari awal sampai selesai. Untuk yang sudah mendaftar di website kami, ada tambahan sertifikat dari kami gitu. Pembicara kita Pak Raffi Nur, perencana penataan ruang madya. Luar biasa nih sudah madya. Kalau nggak salah madya itu berarti setara dengan eselon 3 gitu ya di kementerian. Jadi langsung atasannya eselon 2 gitu ya, direktur. Kemudian Pak Budi Faisal, perancang kawasan perkotaan. Not tulis kita ada Pak Syah, kemudian ketua panitianya saya, pengawas ada Pak Syamsul Hadi, pengarah kita Mr. Sasha Swaskop, kebetulan beliau anggota kehormatan kami dari USA. Ya. Oke, saya sampaikan dulu bahwa kami adalah asosiasi profesi bagi perancang perkotaan di wilayah Asia Pasifik yang berkecimpung di bidang perencanaan dan pembangunan perkotaan. Kami menerima 2 jenis keanggotaan, yaitu individual dan corporate. Cukup Bapak kunjungi website kami, aspacud.org, kemudian ada registration, Bapak klik gitu ya. Nanti lengkapi semua persyaratannya di situ, di-upload saja gitu. Nanti ada email konfirmasi, atau bisa juga misalnya dokumennya belum terkumpul, bisa juga dikumpulkan dulu, nanti dikirim by email ke kami, info@aspacud.org.
Kemudian Bapak dan Ibu bisa follow kegiatan kami di website kami aspacod.org, kemudian juga di media sosial kami, Facebook page, Instagram, YouTube dengan nama yang sama, Asia Pacific Urban Designers. Juga di grup WhatsApp tentunya, itu paling update ya. Kemudian Bapak dan Ibu juga misalnya nih, biasanya kan banyak yang punya unek-unek ya tentang apa yang dilihat sehari-hari. Bapak dan Ibu tidak perlu jauh-jauh memasukkan tulisan ke jurnal-jurnal Scopus gitu ya, walaupun angka kreditnya pasti lebih tinggi, tapi cukup satu lembar dua lembar Bapak dan Ibu bisa mengirimkan karya tulis Bapak dan Ibu ke kami gitu, bisa review peraturan, review buku, konsep mengenai misalnya Bapak Ibu lihat taman ini harusnya bagusnya digimanain, terus Bapak Ibu coret-coret gitu ya, terus tulis-tulis selembar dua lembar itu bisa kami terima dan kami terbitkan di jurnal kami. Namanya Urbanism, kebetulan sudah punya nomor ISSN. Jadi walaupun bukan jurnal seperti Scopus, tapi Bapak dan Ibu tetap mendapat angka kredit. Baik Bapak Ibu sebagai dosen maupun sebagai PNS gitu ya yang jakung, juga misalnya apa tuh peneliti ya biasanya ya, peneliti gitu ya, dosen PNS sama konsultan saya nggak tahu ya kalau konsultan gimana untuk angka kredit tulisan ya, tapi mestinya bisa gitu. Kemudian kalau Bapak dan Ibu mau lebih serius nih, mau bikin buku gitu, itu bisa juga kirim naskahnya ke kami. Nanti kami bisa bantu mulai dari editing, layout design, sampai terbit nomor ISBN Bapak dan Ibu. Juga kami bisa bantu publikasi dan penjualannya baik online maupun onsite gitu ya. Nah, kemudian ya, saya kenalkan dulu pembicara kita. Yang pertama ada Pak Rafli Nur. Nah, tadi saya lihat ada bosnya nih, Pak Dodi, Pak Direktur di sini. Pak Rafli Nur adalah perencana penataan ruang media di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang berlatar pendidikan geografi dan perencanaan wilayah dan kota atau PWK dari Universitas Gadjah Mada atau UGM. Beliau meniti karir sejak lulus hingga sekarang di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, jadi sudah cukup lama ya, dan saat ini menjabat perencana penataan ruang. Kemudian presenter kita yang kedua, Budi Faisal. Pak Budi Faisal adalah perancang kawasan perkotaan, khususnya kawasan resort, yang berlatar pendidikan arsitektur Institut Teknologi Bandung atau ITB. Juga beliau punya 2 gelar master. Yang pertama Master of Architecture in Urban Design di University of Colorado, USA. Yang kedua juga Master of Landscape Architecture di universitas yang sama, Colorado, USA. Beliau juga PhD dalam Urban Planning dari University of Melbourne, Australia. Saat ini Pak Budi Faisal mengajar program studi arsitektur dan arsitektur lanskap di ITB. Beliau juga menjabat Ketua Pusat Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan ITB. Saat ini beliau memiliki perusahaan jasa konsultasi di bidang arsitektur lanskap dan perencanaan kota. Pemetaan awal dari kawasan Papua Selatan sendiri. Pak Dodi sedang berkoordinasi. Memimpin langsung. Oke. Ya, kita lanjut. Ya, tampaknya kita bisa langsung Pak ke Pak Rafli. Pak Rafli sudah siap? Atau saya bantu presentasinya atau Bapak bisa tampilkan sendiri? Saya sendiri aja. Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang saya hormati Bapak Ibu, kalau saya lihat dari berbagai kalangan ya yang hadir ya, profesi, ada akademisi ya, ada dari konsultan, ada dari mungkin pemerintah juga. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu. Yang saya hormati ada Pak Budi Faisal selaku presenter juga. Salam kenal Bapak. Jadi lihat visinya lengkap sekali kayaknya. Pengalamannya cukup panjang gitu. Kemudian rekan-rekan kami dari Bappenas juga yang hadir di forum ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Waalaikumsalam. ya, Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan nama saya Rafli. Mungkin kalau sehari-hari jabatannya fungsional perencana ahli madya. Cuma memang spesifiknya tidak hanya penataan ruang sih sebenarnya Ibu. Cuma kebetulan oleh pimpinan saat ini ditugaskan di tim perkotaan gitu ya. Nah, sebelumnya kami dari tim pertanahan ke tim perkotaan seperti itu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sesuai dengan undangan yang disampaikan kepada kami, saya izin share screen, semoga sudah terlihat. Jadi itu terkait dengan bagaimana perencanaan pembangunan perkotaan dan pelibatan seluruh pihak gitu ya. Kami lihat di KAK dan surat undangan yang disampaikan kepada kami. Kurang lebih paparan kami hanya tiga hal saja substansinya. Pertama, tugas dan fungsi dari kami Kementerian PPN Bappenas. Kemudian nanti kami jelaskan fungsinya dan apa kira-kira yang sudah kami lakukan gitu ya, khususnya untuk di bidang perkotaan. Kemudian yang kedua, sesuai undangan juga kira-kira wilayah-wilayah prioritas perkotaan yang saat ini sedang ditangani dan kira-kira isu masalah dan tantangannya. Yang terakhir, bagaimana kita dalam melakukan kegiatan di Kementerian PPN Bappenas itu melibatkan pihak-pihak terkait, seluruh pihak. Jadi tiga poin ini yang kami catat, yang kami lihat di surat undangan yang disampaikan kepada kami. Baik, yang pertama, Bapak Ibu izin. Jadi kalau kami di Kementerian PPN Bappenas, tugas dan fungsinya kurang lebih empat hal ini. Jadi semua unit kerja yang ada di Kementerian PPN Bappenas kurang lebih sama, hanya bidangnya saja yang beda-beda. Ini kebetulan di direktoratnya tata ruang, perkotaan, pertanahan, dan penanggulangan bencana. Lebih khususnya nanti kami ini di tim perkotaan. Jadi yang pertama terkait dengan penyusunan planning atau perencanaan. Ini outputnya nanti kita dokumen-dokumen perencanaan. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar apa itu RPJP, RPJM, dan dokumen-dokumen kebijakan lainnya bisa berupa master plan. Jadi ini semacam. Kemudian yang kedua alokasi. Jadi setelah direncanakan kita mengalokasikan berapa biayanya untuk melakukan atau melaksanakan perencanaan itu. Tentunya ini kami tidak sendiri, ada kementerian lembaga yang menjadi mitra, dan juga ada Kementerian Keuangan. Seperti itu. Artinya mengalokasikan resource atau sumber daya uang untuk melakukan perencanaan. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pengendalian, kontrol atau evaluasi. Nah, ini bertujuan agar apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dan menghasilkan output outcome yang memang sudah direncanakan. Oh, seperti itu. Jadi apakah planning yang kita susun sudah berjalan baik atau sudah menghasilkan output yang sesuai, outcome yang sesuai itu. Jadi kita melakukan pengendalian dan evaluasi. Terakhir yang disebut dengan enabler. So, ini biasanya kita melakukan sebuah kajian-kajian atau inovasi dalam hal perencanaan. Tetap di lingkup kami tetap di bidang perencanaan. Bisa dalam membuat policy study atau formulasi development planning atau lain-lainnya. Ini sesuai dengan unit kerjanya masing-masing nanti. Intinya adalah supaya memperkuat peran Bappenas itu salah satunya sebagai lembaga think tank ya, sebagai lembaga yang uh, memberikan pandangan atau masukan kepada pimpinan. Nah, nanti izin kami breakdown satu-satu apa yang sudah kami lakukan di tahap planning,
control, enabler, mungkin sedikit saja yang terkait dengan alokasi. Nah, terkait planning, Bapak Ibu, ini kami di Bappenas sejauh ini sudah menghasilkan dokumen perencanaan yang sifatnya jangka panjang, RPJP, 20 tahun, kemudian sudah juga disusun dokumen rencana jangka menengah, 5 tahun untuk tahap pertama, tahun 2025-2029. Ini penjabaran dari tahap pertama RPJP. Kemudian kami di bidang perkotaan sendiri kemarin tahun lalu juga sudah melaunching sebuah dokumen kebijakan perkotaan nasional 2045. Ini menjadi arah atau guide untuk kita mewujudkan perkotaan yang sustainable, panduan kita. Jadi ini perencanaan yang sifatnya makro, kata Bapak Ibu. Nanti ada juga yang perencanaan tahunan, RKP gitu ya, yang setiap tahun yang penjabaran dari RPJMN 2025-2029 di setiap tahunnya. Saat ini sudah disusun sampai dengan RKP 2026 dan akan disusun nanti RKP 2027. Nah, Bapak Ibu, ini sedikit penjelasan. Kalau di RPJP 2025-2045, itu kalau kita lihat misinya, visinya di 2045 kita menjadi negara yang berdaulat, maju, dan berkeadilan. Nah, untuk bidang perkotaan sendiri, Bapak Ibu, itu ada di misi kedua, itu terkait dengan transformasi ekonomi. Dia secara spesifik, dia ada di Indonesia Emas 8, E8. Itu perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudian turunkan kepada policy dan strateginya seperti ini. Nah, dari dokumen RPJP yang 20 tahun, kemudian kami turunkan kembali ke RPJM yang 5 tahun pertama, 2025-2029. Itu kalau baca strukturnya, dia ada di PN6. PN6 ini, PN-PN yang ada di RPJM ini merupakan penjabaran dari program Astacita Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Jadi kalau Astacita ada 8, prioritas nasionalnya juga ada 8 di align. Nah, khusus untuk perkotaan dia ada di prioritas nasional 6. Jadi membangun dari desa, dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Jadi kalau strukturnya turunan dari PN ada PP. PP-nya itu lebih spesifik pembangunan perkotaan berkelanjutan. Nanti turun lagi KP. Jadi emang ini cascading-nya seperti itu Bapak Ibu dalam dokumen perencanaan. Di PN, PP, KP, kegiatan prioritas. Itu kita bagi dua. Ada wilayah metropolitan, pembangunan wilayah metropolitan, dan pembangunan non-metropolitan. Nanti di sana isinya ada dukungan intervensi semua proyek-proyek dari KL, dari daerah, dan mungkin juga kita lihat keterlibatan dari non-pemerintah. Nanti di ujungnya setiap KP itu ada indikatornya. Nah, untuk indikatornya kami menggunakan proporsi PDRB dan skor IKB ya, Indeks Kota Berkelanjutan. Ini tujuannya nanti kami jelaskan lebih detail di slide berikutnya. Tujuannya agar eh, wilayah perkotaan itu mempunyai sebuah indikator untuk melihat perkembangannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini isinya kira-kira untuk RPJP, RPJM. Kemudian ini yang terkait dengan KPN, Kebijakan Perkotaan Nasional. Ini yang kami luncurkan di tahun lalu. Sebenarnya dokumen KPN ini sudah juga dimasukkan ke dalam RPJP tadi. Jadi memang prosesnya panjang penyusunan KPN ini dan terakhir di launching tahun lalu. KPN ini Bapak Ibu itu ada 5 misi. 5 misi di dalamnya nanti ada berbagai setiap misi punya kebijakan dan strategi. Contohnya di misi 1 itu
mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, mensejahterakan, dan berkeadilan. Ini nanti punya 5 kebijakan dan 41 strategi. Misi 2, mendorong perkotaan layak huni, inklusif, dan berbudaya. Itu juga nanti ada kebijakannya, ada strateginya. Mungkin bisa Bapak Ibu baca ya secara lebih lengkap di dokumen KPN ini. Nah, masing-masing misi ini nanti tujuannya adalah untuk mencapai visi kota berkelanjutan di 2045. Misi-misi ini kemudian untuk menjalankannya, instrumennya membutuhkan apa yang disebut dengan kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pembiayaan. Sehingga kita, nanti pendekatannya dengan pendekatan kota cerdas. Jadi tadi ini dokumen-dokumen yang sifatnya yang sudah kami susun untuk makro dan saling align gitu ya, saling bersinergi atau saling eh, jadi tidak tidak berbeda antara LPJP, KPN pun LPJM. Nah, itu semua dokumen perencanaan yang eh, integrasi terintegrasi. Nah, kemudian tadi kalau planning itu yang kira-kira sudah kami lakukan sejauh ini. Nah, untuk budgeting atau allocation kita coba skip saja dulu karena itu memang prosesnya adalah proses eh, tahunan di mana kita mengalokasikan eh, kebutuhan untuk pembangunan setiap indikator-indikator perkotaan, terutama yang dilakukan oleh kementerian lembaga. Namun karena kami di bidang perkotaan tidak ada kementerian khusus yang menangani perkotaan dan tersebar di berbagai KL, jadi dalam proses budget alokasi kami mengikuti mitra KL-nya yang ada di Bappenas. Sehingga kita loncat ke fungsi tugas dari yang kontrol atau pengendalian. Nah, untuk pengendalian ini Bapak Ibu, tadi kami singgung sedikit terkait dengan indikator yang kami pergunakan untuk eh, menilai setiap eh, kota yang ada di Indonesia. Salah satunya itu kami menggunakan pendekatan yang namanya Sustainable Cities Index atau IKB ya, atau Indeks Kota Berkelanjutan. Jadi ini IKB ini memberikan gambaran yang komprehensif, dia tidak hanya aspek ekonomi, jadi nanti ada aspek sosial dan aspek lingkungan juga. IKB ini dia merepresentasikan misi kota berkelanjutan yang ada di KPN tadi. Jadi ada 5 misi. Nah, 5 misi itu nanti setiap misinya eh, kita hitung skornya dan nanti terakhir ada skor nilai totalnya. Nah, basisnya adalah KB ini disusun berdasarkan ketersediaan data dan juga eh, dia dapat dihitung secara periodik atau tahunan. Jadi dasarnya datanya tersedia dan bisa dihitung. Jadi kami sementara menggunakan ini yang bisa kami formulasikan untuk melihat perkembangan kota. Untuk baseline target itu sudah kami cantumkan di RPJMN tiap kota dan juga capaiannya 2024 juga setelah diluncurkan pada saat bersamaan dengan peluncuran dokumen KPN. Nah, KP ini merupakan tadi instrumen evaluasi untuk mengukur kinerja perkotaan dalam mencapai visi kota berkelanjutan sebagaimana yang ada di KB. Jadi, tujuannya untuk mendorong perbaikan tata kelola dan pembangunan kota secara berkelanjutan, menjadi alat bantu monitoring, pemantauan, dan pengambilan kebijakan yang berbasis data, dan memetakan capaian dan kesenjangan pembangunan perkotaan antar daerah. Pilarnya tadi sesuai dengan misi yang dari KPN, jadi ada 5 misi yang menjadi yang diukur untuk setiap nilai indeks kota berkelanjutannya. Ini Bapak Ibu jadi indikator formulanya seperti ini.
Jadi setiap misi ada indikatornya, ada untuk masing-masing, setiap misi berapa nilainya, dan terakhir nilai IKB-nya berapa. Mungkin yang kami tekankan, jadi kita harus cermat juga dalam membaca setiap indikator. Karena ada indikator yang nilainya kalau semakin tinggi semakin baik, dan juga yang kalau nilainya semakin kecil justru semakin baik. Gitu ya. Jadi jangan sampai keliru sehingga nanti kita mendapatkan angka indeks yang keliru. Sehingga kami bagi dua model, ada yang berdasarkan tadi datanya kalau dia lebih baik, lebih tinggi lebih baik itu kita pakai rumus tersendiri, dan juga kalau semakin kecil semakin baik. Nah, kemudian kami lihat beralih ke tugas kami yang berikutnya yang terkait dengan enabler. Enabler artinya inovasi. Jadi mungkin lebih kepada kajian atau studi yang kami lakukan sejauh ini di bidang perkotaan. Jadi memang ini tidak semua kami yang melakukan, tapi beberapa yang kami sudah lakukan itu ada yang terkait dengan pengembangan master plan untuk penataan kawasan perkotaan Sofivi ini oleh Direktorat Rekan Kapan kami di Direktorat Pembangunan Indonesia Timur. Kemudian kami juga pernah menyusun grand design kajian grand design perkotaan Indonesia penggerak pertumbuhan ekonomi dan panduan penyusunan di branding. Nah, enabler ini tadi sifatnya inovasi dan biasanya lebih strategis gitu ya. Kalau yang tadi perencanaan biasanya sifatnya lebih makro, lebih umum. Ini yang sesuai dengan tema-tema dan terkadang sesuai dengan arahan pimpinan perlu kita susun. Kemudian yang berikutnya kami juga pernah menyusun beberapa dokumen master plan untuk kota-kota, Kota Samarinda, Konawe, Morowali, Bukit Timur, Halmahera, seperti itu. Ini sesuai dengan arahan pimpinan Pak Menteri waktu itu minta eh, kita membuatkan gitu ya, membantu daerah dalam menyusun master plan untuk kota tersebut. Kemudian hal lainnya, kami saat ini juga sedang menyusun kajian terkait dengan standar pelayanan perkotaan. Selesai kita masih melakukan ini sampai sekarang. Tujuannya adalah supaya kita punya sebuah panduan ya terkait dengan SPP yang komprehensif dan sehingga memastikan pembangunan kota berkeadilan dan meningkatkan eh, kualitas hidup masyarakat. Sehingga kita nanti tahu kota ini apakah standar pelayanannya sudah terpenuhi atau belum. Gitu. Nah, untuk materi berikutnya, ini lokasi-lokasi prioritas perkotaan dalam waktu 5 tahun RPJMN. Jadi kurang lebih ada 50 kota yang menjadi prioritas. Itu kita bagi dalam 10 wilayah metropolitan, kemudian 4 metropolitan yang calon ya kami calon atau kandidat dia bisa menjadi wilayah metropolitan, dan ada 36 kota eh, non metropolitan yang dia dibagi ke dalam fungsi-fungsi ya, yang kota industri, kota pariwisata, kota perdagangan, kota pendidikan, dan kota kecil dengan karakter khusus. Di secara total ini ada 50 kota yang menjadi prioritas kami di dalam 5 tahun ini. Nah, untuk masing-masing kota ini, eh, kira-kira kami sedang nanti setiap tahunnya melakukan penyusunan terkait dengan highlight intervensinya. Kira-kira program proyek apa yang dibutuhkan untuk setiap kota yang menjadi prioritas tadi. Terus secara umum di wilayah metropolitan mungkin secara umum sama, jadi kita melihat pentingnya konektivitas, terutama transportasi, kemudian penataan kawasan, kemudian kita lihat terkait dengan terjadinya banjir di beberapa kota metropolitan, kita perlu manajemen urban flood,
kemudian juga terkait dengan penguatan keterkaitan desa kota, kemudian kapasitas tata kelola perkotaan dan kelembagaan serta pendanaan inovatif, dan yang tidak kalah penting penyusunan RDTR yang terintegrasi dengan OSS, kemudian penerbitan KKPR, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dan yang terakhir adalah pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, untuk kota-kota non-WM atau wilayah non metropolitan itu kita eh, lihat kepada apakah sudah eh, pemenuhan basic services-nya, layanan dasarnya apakah sudah terpenuhi di semua kota ini. Walaupun mungkin di metropolitan area mungkin ada juga yang masih kurang, tapi penekanan untuk wilayah non-WM lebih banyak ke eh, basic services, layanan dasarnya. Baik itu nanti masalah sanitasi, persampahan, ruang terbuka, maupun infrastruktur publik lainnya. Nah, kemudian tidak kalah penting juga masalah ekonominya, urban ekonomi kota-kota itu. Jadi kita ingin kota-kota juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah maupun di secara nasional. Nah, ini yang menjadi lokasi prioritas dan highlight intervensinya berdasarkan isu secara umum ya Bapak Ibu akan lihat di wilayah metropolitan maupun non wilayah metropolitan. Selanjutnya, ketika kami tadi menyusun dokumen planning maupun yang sifatnya enabler, tentunya kami memperhatikan kaidah yang disebut dengan pentahelix tersebut. Jadi ada keterlibatan dari pemerintah, dari pihak pelaku bisnis, atau mungkin dalam hal ini kalau dalam lingkup regional planner, saya juga konsultan, karena banyak konsultan juga yang membantu kami menyusun dokumen-dokumen perencanaan tadi. Dan kemudian para akademisi, media, dan masyarakat. Nah, perannya kalau kami highlight untuk kalau dari konsultan ini sebenarnya kan kalau kami lihat di dalamnya juga ada akademisi-akademisi yang bergabung, pakar-pakar yang menyusun yang bergabung dalam sebuah konsultan, atau bisa juga dia bertindak sebagai individu akademisi individu. Jadi kami berharap peran yang bisa kita kerjasamakan, kolaborasikan itu dalam menyusun dokumennya. Bapak Ibu bisa membantu kami menyusunnya secara langsung atau bisa memberikan masukan, input, rekomendasi berdasarkan hasil riset, kajian yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian tidak kalah penting juga memastikan atau mendorong supaya pembangunan kota yang kami rencanakan di pemerintah itu tetap kepada agenda-agenda yang sudah ada, agenda-agenda global, baik SDGs, New Urban Agenda, dan lain-lain. Sehingga mendorong atau mengingatkan kami bahwa ada agenda-agenda global yang perlu menjadi perhatian. Ini gambaran sekilas Bapak Ibu keterlibatan berbagai pihak, baik konsultan, kemudian akademisi, kemudian dari universitas, kemudian dari asosiasi-asosiasi perencanaan, baik dalam tadi penyusunan KPN, itu ada URDI, IAP, konsultan, dan ekspert-ekspert lainnya. Kemudian saat ini dalam menyusun tadi, dalam memformulasikan IKB, Kota Banjar, kami dibantu juga dengan expert itu dari UI yang terkait indikator, konsultan. Untuk master plan beberapa kota tadi itu ada yang dikerjakan juga oleh universitas, ada yang oleh konsultan, dan juga oleh asosiasi asosiasi insinyur Persatuan Insinyur Indonesia. Dan yang terakhir tadi untuk kajian standar pelayanan perkotaan kami dibantu oleh konsultan dan juga kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah daerah. Nah, kami mengambil sampel di 5 kota. Nah, terakhir Bapak Ibu yang kami sampaikan, memang secara umum kami tidak memiliki mekanisme baku gitu ya untuk pelibatan pihak atau stakeholder ini. Tapi mungkin kita bisa dalam dua arah. Jadi misalnya Bapak Ibu punya kajian,
masukan, punya rekomendasi, bisa disampaikan kepada kami melalui surat, korespondensi, atau email, itu dipersilakan. Atau nanti kalau kami juga punya kegiatan yang ingin kami lakukan, kami nanti membutuhkan dukungan. Tapi mungkin tidak semua bisa dilibatkan, tapi nanti sesuai dengan tipe kegiatannya atau jenis kegiatannya. Um, Seperti itu. Jadi kalau mekanisme bakunya seperti apa tidak ada, tapi eh, kita bisa berkolaborasi dua arah gitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memberi masukan kepada kami, sekaligus kami bisa meminta masukan pada Bapak Ibu terkait dengan apa yang kami kerjakan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan beri gambaran terhadap apa yang kami lakukan di Bappenas sejauh ini dan bagaimana melibatkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Apabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rafli, presentasi yang concise ya, singkat dan padat gitu. Itu hal besar semua loh itu. Kita nerjemahinnya jadi bingung. Gimana di lapangannya gitu ya. Nah, untuk itu uh, apa namanya? Presenter atau narasumber kedua kita, Pak Budi Faisal, akan menjelaskan mengenai bagaimana beliau menerjemahkan gitu ya rencana-rencana makro itu menjadi kawasan resort yang terbangun karena beliau juga tidak hanya mendesain atau mengerjakan skala urban design sampai ke fisik terbangun, tapi beliau juga menyusun master plan makronya gitu bersama Kementerian Pariwisata gitu ya Pak Budi. Jadi kami ingin tahu bagaimana step by stepnya Bapak melakukan itu, menurunkan dari rencana yang makro terutama dari Kementerian Pariwisata menjadi kawasan resort terbangun. Bapak dan Ibu yang tadi sudah menyimak dan ada pertanyaan, silakan disimpan dulu, dicatat dulu. Nanti kita berondong di akhir setelah Pak Budi selesai presentasi. Karena saya juga udah ada beberapa pertanyaan ini ya, 5. Oke, baik silakan. Mau saya bantu ini tayangkan Pak Budi? Masih mute ya? Bentar. Ya, tadi sudah janjian dengan Pak Rustia ya, katanya mau dibantu Oke, share screen-nya ya. baik sebentar. Atau lewat Ibu juga boleh. Ya, ya. Terima kasih. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian. Ini presentasi saya nggak level dengan Pak Rafli nih, Pak Rafli. Pak Rafli bicara yang makro, kami itu aduh kecil ya. Jadi mohon maaf kalau tidak sesuai ekspektasi. Ini sungguh-sungguh ini saya nggak basa-basi ini. Tapi mungkin dalam presentasinya, dalam perjalanannya kami berusaha melihatkan beberapa pemikiran ya di balik pekerjaan-pekerjaan ini ya. Sebetulnya pekerjaannya sederhana. Ini kalau buat konsultan arsitektur, urban designer, urban planning, sebenarnya hal yang sederhana yang kami lakukan. Kalau Pak Raffi tadi saya yakin itu demi kebaikan bangsa soalnya. Jadi banyak hal yang sudah dilakukan, saya sangat apresiasi Pak. Saya akan coba menunjukkan mungkin ya di titik mana gitu. Kalau dari Sustainable City Index mungkin itu kali ya yang paling dekat dengan kami ya. Indeks ke apa Pak? Kalau bahasa Indonesianya indeks Kota keberlanjutan. berkelanjutan. Oh, indeks kota berkelanjutan. Baik. Khususnya untuk misi yang kedua tadi ada yang inklusif, ada cultured cities tadi ya. Kalau saya perhatikan. Baik, jadi ini lebih ke arah pengalaman langsung saja Pak di lapangan Bapak Ibu sekalian yang kami lakukan. Oke, next Ibu Dian. Yang pertama ini kliennya Pemprov Jawa Tengah sebetulnya bekerja sama dengan gabungan beberapa investor karena Jawa Tengah menginginkan ada satu daerah pariwisata berbasis kultur sebenarnya keinginannya. Zamannya Pak Ganjar ini Pak. Pak Ganjar, Pak Gubernurnya. Pak Ganjar Pranowo, beliau ingin ada satu kawasan ekoturism tapi berbasis kultur. Jadi kami mengatakannya eco
cultural tourism. Letaknya itu namanya Jateng Valley, menjauh dari kota Semarang ke arah selatan. Setelah Undip kira-kira 6 kilometer. Ya, Ungaran Pak, di Ungaran ya. Ya. Lanjut, luasnya kurang lebih totalnya hampir 500 hektar. Next, Ibu Dian. Seperti ini lokasinya persis di pinggir jalan tol ya. Persis di pinggir jalan tol. Jateng Valley-nya kurang lebih 350 hektar dan ada tukar menukar kawasan hutan ya yang titik-titik itu 100 hektaran. Jadi kurang lebih 480-an hektar. Ini lokasinya di situ. Selanjutnya kami mulai tentu belajar berbagai macam aturan-aturan yang diperbolehkan di sana. Kami presentasikan di depan 2 kementerian pada waktu itu, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, maaf, Kementerian Kehutanan waktu itu, kemudian dengan SDM, BUMN, maaf, Kementerian BUMN, ya, tidak kawasan pariwisatanya langsung dengan Pemprov, sebenarnya dengan Dinas Pariwisata Pemprov, ya. Ya, pengelolanya adalah perhutani, jadi banyak pihak memang kami mencoba mengkolaborasikan banyak pihak, berbagai macam aturan, agar memastikan semua aturan atau semua perencanaan dan perancangan ini comply dengan aturan-aturan di 2 kementerian, di Pemprov, maupun dari sisi kerjasamanya bisa saling menguntungkan antara Pemprov dengan juga tim investor yang tentu saja harus menguntungkan. Jadi pekerjaan ini pekerjaan yang cukup berat buat saya terus terang. Jadi mencoba melibatkan banyak tenaga ahli selain tenaga ahli urban designer, urban planner, tapi juga kami bekerja sama dengan universitas tempat ya. Kami bekerja sama dengan Undip untuk melakukan FS-nya, khususnya di FS lingkungan dan sosial. Sedangkan untuk FS ekonominya, FS bisnisnya, teman-teman di investor meminta untuk bekerja samanya dengan KJPP ya, dengan KJPP untuk memastikan bahwa bankable hitungannya. Tapi untuk FS lingkungan dan sosial, kami bekerja sama dengan Universitas Diponegoro. Kira-kira begitu. Ya, ini aturan-aturan seperti biasa. Banyak sekali aturan-aturannya karena mungkin skalanya besar ya. Jadi aturan-aturan exit dari jalan tol ada aturannya sendiri. Kalau sudah dekat berarti kita harus agak menjauh ya exitnya. Hal seperti itulah yang sifatnya lebih technical ya. Selanjutnya, kemudian ya ini sekarang ini biasa kalau dilakukan para landscape architect ya. Kita melihat kemiringan lahan, where not to build area, mana yang nggak boleh bisa dibangun, mana yang boleh, hal seperti itu. Kesimpulannya hanya 16% sebetulnya. Persentase luas yang kemiringan lahannya di atas 30%. Jadi sebagian besar kalau dari sisi kemiringan saja, ini memungkinkan untuk dibangun. Kalau hanya murni dari kemiringan lahan. Selanjutnya, dan kita putuskan kita hanya boleh membangun yang 0,30%. Ya. Next. Berikutnya, analisis hidrologi berbasiskan DAS ya, daerah aliran sungai sebetulnya atau watershed. Ini juga kami perhatikan, kami lihat seperti apa tata guna lahannya, tutupan lahannya, aspek-aspek hidrologi lah yang sangat harus hati-hati kami lakukan di sana karena ini juga daerah sebagiannya daerah banjir ya. Ini juga kami perhatikan. Selanjutnya mungkin ini nggak kami sudah pilihkan beberapa saja sebetulnya ya dari aspek ada aspek AMDAL buat lalu lintas, kemudian juga AMDAL buat sosial yang lebih berat sehingga mengadakan berkali-kali pertemuan dengan masyarakat di sana difasilitasi oleh Undip ya oleh Undip. Karena proyeknya menyangkut beberapa desa jadi isu-isu lingkungan dan isu-isu sosialnya cukup cukup sensitif. Baru keluar dengan master plan seperti biasa. Jadi ini master plan-nya yang mencoba menggabungkan berbagai macam interest dari pemerintah Provinsi Jateng, dari kedua kementerian itu yang tadi saya sebutkan, BUMN dan Kehutanan, dan juga investor sebetulnya, karena mereka juga ingin tetap untung. Yang paling kuat kalau dari Pak Gubernur, bahwa dia ingin yang membedakannya dari ekoturism biasa harus ada eco-cultural tourism, istilahnya kira-kira begitulah besarnya. Selanjutnya, nah, sama
karena ini proyek nyata yang perlu dibangun di beberapa existing, ada beberapa pohon yang sudah ada, kami semaksimal mungkin mempertahankan dan ikut aturan. Kalau harus ada yang dipindahkan, maka harus diganti dengan 10 pohon baru dengan ketinggian tertentu dan jenis tertentu yang sifatnya endemik dan natif dari Jawa Tengah. Ya, selanjutnya. Ya, ini mulai dengan gambar-gambar bagus ya. Tadi kita katakan sebetulnya pertemuan antara nature dan culture. Ini baru terjemahan ke dalam desainnya. Karena itu di atas mungkin bisa lihat di langit-langit dari gerbangnya kita mengadopsi berbagai macam ragam hias yang ada di Jawa Tengah. Ya, selanjutnya, itu titipan yang paling kuat dari Pak Gubernur sebetulnya ya. Ya, ini sudah mulai terbangun sebetulnya, tapi next saja Ibu Dian, hanya sekilas saja. Untuk mungkin nanti kita bisa diskusikan. Lanjut saja, Bu. Ya, ini hanya contoh-contoh gambar-gambar bagusnya. Pekerjaan yang kedua, ini sebetulnya dalam rangka teman-teman Perhapi. Perhapi itu adalah Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia menyambut IKN pada waktu itu ya. Ini tahun 2023. Jadi waktu itu sudah baru selesai kalau tidak salah sayembara master plan, dalam skala master plan. Alhamdulillah tim kami juga ikut serta, ikut sayembaranya menjadi juara harapan 2. Ya, mau juara 5 ya, nggak juara 1. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah katanya juara satunya sibuk, karena sibuk ya di IKN. Eh, jadi pada waktu itu ITB juga bekerja sama dengan LPPM ITB, dengan SAPPK, dengan Perhapi ya, dengan Perhapi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Mereka ingin ada museum pertambangan skala nasional. Jadi di salah satu bekas tambang. Boleh next, Budian. Nah, kami petakan ada beberapa PT di sana. Ya, kalau sekarang jadi sensitif nih, melihatkan informasi ini sensitif sekali nih, jadi ketahuan. Dekat IKN itu ada tambang apa saja. Tentu sebagian besar ini adalah tambang batu bara ya, beserta luas-luasnya. Tapi ini resmi dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, klien kami itu. Jadi kita juga audiensinya dengan Kementerian SDM, dengan Pemprov, dengan Pemkot ya. Dalam rangka untuk supporting IKN sebetulnya, karena itu baru awal-awal sayembara-sayembaranya. Sebagian besar pada waktu itu mereka ragu ini jadi nggak gitu ya. Oke, tapi kita yang punya skala besar sebuah museum yang menunjukkan perkembangan sejarah museum di Indonesia. Lanjut, kemudian. Ya sama, kita baca berbagai macam aturan, peta rencana pola ruangnya agar kami comply dengan aturan-aturan yang ada. Selanjutnya, hanya beberapa aspek penting dalam museum harus dekat dengan exit tol ya, itu mungkin syaratnya. Karena itu lokasinya akhirnya kami pilih di Samarinda yang sangat dekat sekali dengan exit tol, berdekatan dengan venue Asian Games kalau nggak salah di zamannya Pak SBY waktu itu. Sayang sekali setelah selesai Asian Games-nya, seperti halnya juga tempat-tempat lain, kota-kota lain, laporan kepada Pak Rafli nih Pak, begitu ada venue-venue skala besar ya, yang melibatkan negara-negara lain, sehingga kita membangun struktur besar-besaran, tapi setelah itu, ini Pak, setelah itu juga nggak dipakai itu. Sayang sekali, padahal luar biasa ya, menurut saya investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu terjadi di Palembang juga, yang ini juga di Samarinda dan di beberapa titik yang lain ya. Nah, lokasi kami itu dekat-dekat situ, salah satunya adalah untuk menghidupkan kembali dan bekerja sama begitu dengan proyek negara skalanya Asia Tenggara atau bahkan Asia ya, yang sudah tidak diaktifkan lagi. Mohon maaf ini saya menyampaikan apa adanya. Begitu pergantian presiden suka ini Pak, suka nggak melanjutkan gitu. Begitu ya Pak ya. Mohon izin. Ya, lanjut. Jadi banyak yang terbengkalai saya lihat. Padahal, waduh, sayang sekali. Itu kan skalanya semuanya comply dengan international standard. Semuanya. Lapangan sepak bolanya, lapangan kolam renangnya, berbagai macam cabur ya, cabang olahraga, luar biasa. Baik, ini lanjut aja di kawasan strategisnya. Sudah ada di kawasan strategis. Lanjut saja, Ibu. Ya, peta tata guna lahannya, agar kita pastikan tata guna lahan kita sesuai. Lanjut. Skala-skala besar ya. Nah, baru masuk ke desainnya. Jadi intinya harus menjadi sebuah mixed use development, tidak hanya, nggak mungkin kita hanya dari sisi, mohon maaf, dari sisi bisnis, tidak mungkin kita hanya membangun satu fungsi saja sekarang di Indonesia. Kalau dia ingin hidup, dia harus mixed use.
dengan berbagai macam kegiatan ekonomi yang supporting kegiatan museum yang belum terlalu digemari di Indonesia. Bahasa anak kecilnya dulu gitu, saya datang ke museum itu atau orang besar juga ya 2 kali. Satu diantar oleh ibu saya, yang kedua ketika ngantar anak saya. Ini 2 kali aja. Nah, jadi kita ingin dekatkan dengan berbagai macam fungsi lain, apartemen, hotel, commercials gitu ya. Selanjutnya aja Ibu. Lanjut. Ya, seperti ini. Jadi di lahan pasca tambang. Jadi kami pastikan beberapa struktur tambang ya di sana ada ya, baik itu danaunya ya, kolong-kolongnya tetap ada di sana, peralatan tambangnya masih ada, dan di dekat situ kita perlihatkan museumnya agar orang juga bisa melihat langsung pasca tambangnya ya. Kalau Perhapi mengatakan ini best mining practices menurut Perhapi dari penambang-penambang yang legal. Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu paham ketika saya sana ternyata banyak sekali yang ilegal juga banyak sekali Pak. Dan kecil-kecil tapi banyak kira-kira gitu ya. Kecil-kecil tapi banyak sekali. Itu mungkin yang sempat disinggung oleh Pak Mahfud ya ketika beliau menjadi Menko Pertahanan ya. Selanjutnya, nah ini arsitekturnya tentu saja ya. Mungkin cepat saja Ibu. Ya ini secara arsitektur kita menawarkan konsep yang baru lah ya, agar kalau dari sisi arsitekturnya agar pengalaman ruangnya juga kaya kira-kira gitu. Ya, fully modern kalau ininya ya. Lanjut. Nah, berikutnya sekarang kita pindah ke Jawa Barat. Tadi saya lihat, Pak, yang tadi kan kalau di Semarang masuk tuh, Pak. Kalau tadi saya presentasinya Pak Rafli, dia masuk di MA ya, Metropolitan Area lah, kalau yang Semarang. MA Semarang. Yang Kuningan saya lihat nggak ada ya. Baik itu di MA ataupun non MA nggak ada. Tapi sebetulnya kalau kita ingat Kertajati, ada Aero City ya. Aero City, dia Kuningan ini diapit oleh Cirebon dan Majalengka sebetulnya. Ini juga sama, semuanya itu diarahkan kalau ada proyek-proyek pemerintah yang besar, Pak. Kertajati lah, IKN lah gitu ya, maka para teman-teman swasta ini berusaha untuk supporting dengan cara membangun duluan, ya, menyiapkan. Walaupun Kertajatinya masih belum jelas, tapi alhamdulillah proyek ininya yang lebih jelas. Ini mungkin satu proyek yang dianggap berhasil menaikkan menaikkan rekreasi atau wisata lah, wisata di Kuningan. Karena yang datang ke lokasi ini kami pikir tadinya dugaan kami hanya dari paling jauh hanya sampai Cirebon dan sekitarnya Majalengka, tapi ternyata yang datang bahkan dari Jakarta ya. Ini proyek jadi proyek yang sekarang prestisius lah buat Kota Kuningan ya. Kuningan menjadi berbangga dengan proyeknya ya. Selanjutnya, ini sederhana sebetulnya. Proyeknya sederhana. Dia ada di kaki gunung Ciremai ya, mencoba kembali mendekatinya dengan pendekatan ekoturism, tapi lebih banyak ke makanan dan gabungan antara formal dining dan UMKM, kira-kira gitu. Idenya itu. Selanjutnya Bu, ya lanjut saja. Next, ya sama lah kita banyak lihat karena dia dekat dengan Gunung Ciremai, ya kita pelajari berbagai macam hal terkait dengan mitigasi bencananya, vulkanologinya tadi ya, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ada master plan-nya, ini udah lama 2020, lanjut. Ya, kita coba comply dengan berbagai macam aturan, terus jadinya ya ini subjektif dari pemiliknya, ownernya ingin suasananya Jepang-Jepangan, tapi kami ingin menciptakan Jepang yang benar-benar punya nilai, kira-kira gitu ya. Lanjut, nah, Israel jadi kebanggaan Kota Kuningan. Alhamdulillah mendapatkan award dari CNN kalau salah, ya betul. Best New Sustainable Tourism, apa itu tulisannya? Culinaries kalau nggak salah ya. Best New Sustainable Tourism Destination ya dari CNN ya ya untuk kuliner. Lanjut aja Bu. Ya ini jadinya pokoknya sudah jadi pemandangan utamanya ke Gunung Ciremai menjadi sangat digemari lah oleh masyarakat. Alhamdulillah. Pekerjaannya sangat baik dan rapi. Jarang kita bisa punya kualitas yang sebaik ini di daerah. Tapi alhamdulillah ini hasilnya sangat baik ya, dapat banyak apresiasi dari kerapihannya dan sebagainya. Ya, next saja Pak Ibu.
Next. Nah, ini masih di bawah. Di bawah itu, jadi di Kuningan ada hutan kota, dimiliki oleh owner yang sama. Tadinya dia di situ mau bikin hotel, skala besar-besaran, ada di hutan kota, yang beberapa pohonnya dari sisi lanskap, yang kami ketahui usianya sudah lebih dari 100 tahun. Akhirnya saya katakan lebih baik konsepnya forest aja. Jadi betul kita pertahankan hutannya. Nah, lanjut aja. Lanjut aja Ibu. Ini juga jadi masih ongoing kalau yang ini sampai sekarang ya. Lanjut saja Bu. Cepat aja nggak apa-apa. Ya, samalah beberapa aspek kita lihat berbagai macam rencana, prinsip-prinsip stormwater management, master plan yang dipilih. Jadi sebagian besar bisa terlihat kehijauannya masih kuat ya. Lanjut. Ya. Nah, ini udah mulai dibangun ya, gerbangnya dibangun dan masih kelihatan ya, kehijauannya kita pertahankan. Bangunan juga elevated dan dibuat seringan mungkin. Jadi idenya gitu, pohon-pohon besarnya mau dibiarkan saja. Ya, kita menggunakan banyak boardwalk, elevated boardwalk gitu. Itu mungkin yang kita usahakan yang akhirnya ownernya ikut ya dari rencananya mau dihancurkan, pohonnya mau ditebangin semuanya, diganti hotel, mall, dan berbagai macam commercial facilities akhirnya dipertahankan apa adanya ya, minimum intervention istilah kami ya. Lanjut ya, gitulah, jadi hutannya tetap dipertahankan. Nah, ini mungkin yang paling menarik, ini juga kerjasama antara komunitas difabel di Kota Bandung dengan Pemkot Bandung dan kami ya, kalau ini ya. Jadi kami kerjasama dengan komunitas, ada namanya Dilans di sana, khususnya untuk membuat perencanaan koridor kawasan inklusif. Jadi masuk ke misi 2-nya Pak Rafli tadi, inklusif. Yang tadi lebih ke culture, ini lebih ke inklusifnya, Pak. Lanjut. Jadi teman-teman difabel itu, Bapak Ibu sekalian, ini apa ya? Mereka itu mengeluh. Jadi guiding block yang warna kuning ini selalu bermasalah di kota-kota besar. Nabrak tiang listrik lah, jadi tempat parkir motor lah, tempat PKL gitu. Ini kok kami yang sudah sangat minoritas kok nggak mendapatkan perhatian. Nah, akhirnya Pemkot nyoba satu di Jalan Aceh dulu. Berapa ratus meter gitu, coba diuji coba yang betul-betul ideal. Satu lagi yang kedua, mereka meminta jangan hanya di jalan-jalan besar. Kan kami tinggalnya kan di gang-gang, di jalan-jalan kecil. Kok nggak ada guiding blocknya? Guiding block tuh hanya ada di jalan-jalan besar. Itu mungkin masukan Pak Rafli buat Bappenas ya. Kalau bisa ada aturan yang menasional gitu, bahwa bukan hanya di jalan besar guiding block itu. Kan mereka jalannya dari jalan kecil gitu. Nah, itu juga yang kami coba fasilitasi di sini. Selanjutnya, ya kita baca kembali aturan-aturan yang ada di PU ya seperti apa. Kami pelajari, selanjutnya kami coba terapkan. Ini kawasannya dekat sekali dengan Balai Kota ya. Dengan kantor wali kota di belakangnya, di sisi utaranya. Di Jalan Aceh. Lanjut, Bu. Nah, ini juga yang menarik, ini datanya dari mereka, mereka katakan confidential. Rupanya mereka juga nggak terlalu nyaman ya diketahui berada di mana. Tapi buat proyek ini mereka buka. Ini loh titik-titik kami ada di mana, kami tinggal di mana. Mereka kumpul secara komunitas saja. Komunitas yang menggather datanya. Dan mereka ingin di jalan-jalan kecilnya juga harus ada guiding block. Kan keluar kadang-kadang jalan kaki dulu sebelum ketemu angkot, ketemu Gojek, ketemu GrabCar ya. Nah, tolong difasilitasi. Ya, kira-kira begitu. Ya, ini terus saja Bu. Ini contohnya akhirnya kami pelajari, kami analisis, dan Kota Bandung pun bersedia ya. Kota Bandung bersedia memfasilitasi, masuk sekarang guiding blocknya masuk ke public facilitiesnya Kota Bandung. Dalam hal ini galeri, Kota Bandung punya galeri di belakang wali kota, guiding blocknya bisa masuk sampai ke bangunan, ke entrance bangunan lah, maksud saya ke depan bangunan. Agar kaum difabel bisa betul-betul juga menikmati public facilities yang disiapkan kota. Selama ini enggak, guiding block tuh berhenti aja, di jalan aja semuanya, di trotoar ya. Nggak masuk ke fungsi-fungsi publik sebetulnya. Ya, ini contohnya mereka punya penilaian, kalau Bapak Ibu bisa lihat di bawah, mereka nilai itu, Bapak Ibu bisa lihat tuh penilaiannya yang bawah-bawah itu, mereka lihatkan tuh contoh-contohnya. Lanjut, ini saya lihatkan, mereka nilai sendiri secara komunitas. Lanjut, Bu. Saya contohkan. Nah, ini satu ruas ya, di sana, Bapak Ibu bisa lihat, nomor satu paling bawah, kiri bawah, nilainya 0. Karena trotoarnya dipakai sama motor, walaupun ada guiding blocknya. Nah, yang bagus tuh betul bersih. Nanti berkurang ada mobil naik sedikit ke trotoar. Mereka kan nggak tahu itu, Pak. Bisa nabrak itu. Bisa nabrak. Belum lagi tangga. Mereka mengatakan pada kami, buat Bapak tangga itu biasa. Buat kami, tangga itu sama dengan dinding.
Wah, saya terharu sekali tuh dengar kaum difabel bilang gitu, yang menggunakan kursi roda, Pak. Dia katakan, buat Bapak tangga biasa aja. Buat kami dua anak tangga itu kayak sama seperti dinding. Udah nggak bisa apa-apa kami. Kami nggak bisa akses. Nggak inklusif katanya. Nah ini beberapa contoh lah yang mereka nilai sendiri. Bukan kami yang menilai. Mereka yang menilai. Kalau ada yang parkir motornya, ya nilainya berkurang. Ya. Oke, lanjut. Akhirnya kami rencanakan seideal mungkin. Mudah-mudahan contoh ini bisa dilakukan ya di Kota Bandung. Satu ruas kecil dulu yang didanai oleh Pemkot Bandung. Zamannya wali kota eh, Pak Oded ya, Pak Oded almarhum, Pak Oded almarhum. Kan Pak Oded, Pak Yana, terus baru sekarang Farhan ya kami itu ya, sekarang Farhan. Ya, ya ini kami tawarkan sesuatu yang ideal, yang nyaman buat mereka, ya comply dengan semua aturan-aturan di Kementerian PU khususnya. Lanjut. Ya, dan ini kerjasamanya bareng Pak. Itu menariknya begitu begini begitu. Jadi kami didampingi oleh komunitas. Nah, kadang-kadang konsultan suka merasa lebih tahu dari komunitas. Padahal mereka lah yang bisa kasih masukan khususnya buat difabel ya. Buat difabel. Saya dulu pernah jadi juri sayembara kerjasama dengan Unpar membangun satu kawasan di Wiataguna di Kota Bandung ya, tempat tunanetra. Dan kami semua para juri arsitek yang matanya normal sampai malu sendiri ya ketika kami memutuskan mengundang juri dari Wiataguna. Dan Wiataguna ketika megang itunya Pak, maket-maket bangunan itu dia katakan ini kalau dibangun nangis orang tunanetra. Karena kalau arsitek senangnya bangunannya melingkar-melingkar gitu kan, seperti tadi museum kami. Jalannya melingkar-melingkar. Kalau buat orang tunanetra itu sesuatu yang membuat mereka tidak punya orientasi. Mereka katakan kami nggak bisa pulang kalau jalan lingkar gini, nggak ada orientasinya. Waduh, langsung kami rubah. Itulah, saya pikir kita perlu banyak mendengar ya mereka dan alhamdulillah kami senang bekerja sama dengan komunitas ini sehingga kita bisa menyesuaikan kebutuhan mereka realnya apa sih? Eh, karena mereka yang menjadi pengguna utamanya. Mungkin itu saja, Bu Dian dipercepat aja. Pokoknya kami coba berikan yang terbaik ya, mudah-mudahan jadi nih. Ya. Nah ini juga masuk ya, jadi dia masuk ke bangunan, dia masuk ke halte bus ya, dan sampai masuk ke public areanya Kota Bandung. Mungkin itu saja. Boleh Bu dipercepat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Jadi Bapak dan Ibu sekarang lihat ya bedanya urban planner atau urban planning dengan urban design atau urban designer gitu. Jadi memang ini kenapa saya selalu sosialisasikan berulang-ulang di setiap pertemuan kami bahwa memang masih banyak masyarakat yang menganggap urban design itu sama dengan urban planning gitu. Padahal kami itu skalanya meso, jadi kami yang menerjemahkan konsep makro dari Pak Rafli gitu ya menjadi bentuk-bentuk arsitektur dari teman-teman IAI lah gitu misalnya, seperti itu memang suatu bidang ilmu atau sains atau disiplin ilmu tersendiri gitu. Cuman di Indonesia ini memang terlambat pahamnya, nyadarnya tuh terlambat gitu. Waktu itu yang membawa desain ke Indonesia itu yang saya ketahui dua orang. Dua-duanya punya latar urban planning dan arsitektur, yaitu Profesor Joko Suyarto almarhum dan Profesor Emeritus Muhammad Danisworo almarhum. Jadi mereka berdua yang menginisiasi urban design pertama kali di ITB, Institut Teknologi Bandung. Waktu itu tidak langsung berdiri menjadi prodi sendiri, tapi di bawah dua program studi. Ada PWK dan arsitektur. Itu kami, karena saya mengalami masa transisi itu, kami satu studio. Kalau studio kami sekelas bareng, tapi untuk pelajaran-pelajaran yang lain yang mendaftar di arsitektur mendapat lebih banyak muatan arsitektur. Yang mendaftar di PWK lebih banyak mendapat muatan PWK. Kemudian setelah menjadi program studi magister sendiri, dia sudah evolve ya ininya apa kurikulumnya gitu lah, jadi lebih baik insya Allah. Oke, kemudian ini saya ada pertanyaan nih, Pak Rafli, apa
hal-hal apa yang menjadikan suatu kawasan itu kegiatan prioritas ya, baik baik apa tuh metropolitan area atau non. Karena gini, sepemahaman saya kita itu menjadikan membuat peringkat prioritas itu hanya karena budget kita terbatas. Kalau budget kita nggak terbatas, semua kita kerjain kan gitu ya. Karena kita budgetnya terbatas, jadi mana lagi nih yang mana dulu nih yang duluan kan gitu ya. Makanya jadi ada prioritas gitu kan. Nah, itu apa yang menjadikan kawasan saya, misalnya saya mau kawasan saya dibenerin ini gimana biar bisa masuk prioritas baik metropolitan atau non metropolitan. Kemudian yang kedua saya mau lihat dong, nih saya yakin Bapak Ibu di sini juga penasaran. Seperti apa sih master plan yang dibuat oleh Bappenas untuk perkotaan dan berapa skalanya? Satu banding berapa gitu ya. Dan tadi ada di presentasi Pak Raffi ada tulisan panduan urban design. Itu maksudnya Bappenas yang bikin atau bagaimana? Dan seperti apa ininya? Bentuknya ininya. Kalau tadi kan Pak Budi Faisal kan memperlihatkan ini loh site plan kayak gini kan. Ada delineasinya, ada hijaunya, ada warna-warni ininya, peruntukannya. Kalau ini seperti apa? Kemudian, ya, terima kasih atas undangan kerjasamanya, gitu ya. Tadi ada beberapa disebutkan formulasi atau penyusunan beberapa dokumen. Itu selama ini biasanya bagaimana kerjasamanya? Kalau pengetahuan kami, kerjasama pemerintah dengan universitas atau perguruan tinggi dan organisasi masyarakat atau asosiasi profesi itu dimungkinkan dengan swakelola tipe 3. Nah, yang selama ini Bappenas seperti apa? Gitu. Kemudian ya untuk Pak Rafli itu dulu. Nanti untuk Pak Budi Pak Budi uh, untuk Pak Budi saat ini saya belum ada. Jadi mungkin nanti dari teman-teman. Oke, silakan Pak Rafli. Baik, terima kasih Ibu. Ada dua atau tiga pertanyaan tadi ya. Pertama, kenapa dalam penentuan prioritas apa yang menjadi pertimbangan gitu ya. Pertama sih betul Bu. Jadi kan karena ya dalam perencanaan sumber dayanya terbatas, maka kita harus menentukan prioritas. Salah satu sumber daya kan uang tadi juga disampaikan itu. Jadi ada analogi di kami, kita mau tipis merata, artinya semua kebagian tapi kecil-kecil, tidak berdampak gitu ya. Uangnya kecil-kecil, semua dapat tapi tipis merata. Atau mau kita fokus di satu dulu, selesai, nanti beralih ke alokasi berikutnya. Itu, itu kan dua mazhab yang mana yang mau kita pilih. Tapi kalau dari kami, ini kalau secara umum kan kami bagi dua ya, wilayah metropolitan dan non-WM. Kalau wilayah metropolitan itu salah satu dasar pemilihannya yang 10 WM itu dia ada ditetapkan di rencana tata ruang wilayah nasional itu di RT/RW. Karena kan kita lihat dia ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional perkotaan dari sudut pandang ekonomi RWN. Terpilihlah 10 WM itu. Dan juga ada tadi kalau kami sampaikan 4 calon WM, tapi baru kandidat gitu ya. Dan ujungnya nanti juga tetap ditetapkan perlu ditetapkan di sebuah rencana RT/RW itu, rencana tata ruang wilayah nasional. Seperti itu untuk yang WM. Kalau yang non WM memang kita melihatnya dari beberapa hal yang kota tersebut dibagi, ada kotanya diambil dari kota tipe, ada kota besar berapa, kota sedang berapa, kota yang relatif kecil dengan khusus berapa. Jadi mewakili setiap tiap kota itu. Yang kami lihat punya potensi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan itu kalau wilayah ML. Jadi dia potensi pertumbuhan ekonomi baik skala mungkin skalanya masih lokal atau regional belum nasional, tapi dia juga berperan dalam pemerataan pembangunan. Itu biasanya kami lihat tipenya ada yang kota pendidikan, kota industri, kota perdagangan, dan kota kecil yang berkarakter khusus yang kami pilih. Jadi ada tipologi-tipologinya.
Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan studi ya, memang kalau dengan asosiasi keterlibatan itu bisa kita pakai dengan mekanisme lelang tipe 3 tadi ya. Itu pernah juga kami lakukan beberapa kali di Bappenas. Tapi kalau kami sendiri, koreksi nanti teman-teman kami dari Bappenas, ini belum pernah. Dan dengan TI itu untuk tidak untuk menyusun master plan tidak dengan bentuk sampai lelang. Hanya kita ikutkan dalam memberi masukan penyusunan master plan. Jadi memang dimungkinkan dengan tadi sejauh ini kami di perkotaan ya, koreksi nanti teman-teman kalau kami belum pernah. Kami hanya dengan konsultan itu dengan individu-individu yang ekspor punya kapabilitas membantu kami. Dan sebenarnya dengan lelang biasa ya, dengan barang jasa biasa. Terakhir, kalau yang terkait panduan city branding, ya memang itu kami yang menyusun. Itu dalam hal hanya branding kotanya saja. Misalnya, ini kan arah, kalau ingat dulu pada Pak Presiden Joko Widodo menyatakan kota-kota di kita kok seragam gitu semua. Ya ingin ada kota-kota punya branding yang beda-beda gitu. Misalnya nama buah ini, nah kita coba membuat kira-kira kalau untuk membranding sebuah kota itu seperti apa ya? Mungkin panduan singkat gitu ya, untuk buat dari kota seperti itu. Jadi memang kami yang menyusun tadi berdasarkan salah satu arahan Pak Presiden yang melihat kota-kota kita cenderung seragam, padahal secara potensi punya karakter-karakter khusus. Ya, perlu kayaknya kita di branding yang beda-beda. Untuk kami lihat perlu sebuah panduan dalam penyusunan suku brand. Mungkin itu jawaban singkat kami. Iya, terima kasih. Bapak bisa kasih lihat contoh ini nggak, produk master plan perkotaan dari Direktorat Bapak? Apakah berupa tabel, peta, atau gimana? Atau matriks? Laporan buku ada isinya tabelnya, ada isinya petanya, ada isinya program-programnya, atau kegiatannya, highlightnya, projectnya. Boleh kasih lihat satu, Mas, ini nggak petanya? Dan skalanya berapa itu? Ya, mesti cari dulu dokumennya. Sebentar. Ya, mungkin di lampiran ya. Lalu tadi ada di presentasi Bapak ada panduan urban design. Itu maksudnya produknya Bappenas atau hanya menyebut bahwa itu nanti diturunkan ke urban design ya? Tidak ada Bu, panduan urban design, panduan city branding. Ada tadi di slide nomor berapa ya? Di slide nomor tadi 17 halaman ya. Ya tadi itu saya lihat tulisannya panduan urban design di slide nomor 11 11 ada tuh C, bentuk intervensi dan solusi. Nah itu maksudnya panduan urban design yang paling bawah kanan itu yang mengerjakan siapa itu Pak? Atau saya tayangkan sebentar ya. Oh, itu bagian dari itu, penyusunan master plan dari konsultan itu. Nah ini kalau Bapak dan Ibu lihat Oke, sebelah kanan bawah ya. Nah, itu maksudnya ini Bapak Nas yang buat atau nanti diturunkan oleh kami gitu, dikerjakan oleh kami gitu. ini sudah disusun ya untuk kota ini, contoh Samarinda. Iya, maksudnya siapa yang nyusun ini? Itu kami dibantu oleh konsultan Iya, yang menyewa konsultannya siapa? kami, Bapak Penas. Oh, Bappenas. Oh, jadi Ya. Bappenas juga sampai ke urban design ya, ininya ya. Eh,
di kabupaten, 4 kabupaten ini ya, sorry, Samarinda ya, kota Contoh Samarinda. Samarinda ya. Waktu itu bagaimana tuh Pak? Kok bisa menyusun sampai urban design? Apakah ada request dari Pemkot Samarinda atau gimana? Kalau detailnya saya waktu penyusunan ini kan belum bergabung ya, Bu, izin itu. Saya masih belum bergabung di tim perkotaan ini. Oh ya, Nah, coba nanti Pak saya Dodi coba ada deh nggak? Pak Dodi masih ada nggak? ke Saya teman-teman kami yang bisa bantu ini. mungkin Pak Dodi atau Bu Nofrida atau siapa teman-teman dari Bappenas? Ini gimana prosesnya dulu gitu? Karena kan ini di sini saya lihat ada teman-teman Pemda nih, ya kan? Mereka juga mungkin mau gitu loh dibuatkan oleh Bappenas. Itu prosedurnya seperti apa? Ada request kah dari Pemkot gitu ke Bappenas, kemudian masuk ke prioritas atau tidak perlu masuk prioritas, terus dokumen apa saja yang harus mereka kirim gitu kan? Siapa yang bisa menjelaskan ini prosesnya dari Urban Master Plan menjadi panduan urban design semuanya dikerjakan oleh Bappenas. Dalam arti Bappenas yang menyewa konsultan gitu ya. Kebetulan sih juga ada teman kolega kita konsultan dari PT Lapi Ganesha Utama ya Pak Umar ya. Nah ini bisa nih Pak teman-teman Lapi Ganesha Utama dipekerjakan gitu ya oleh Bappenas gitu dan Pemda. Karena selama ini ini saya sepengetahuan saya yang meng-hire pada level urban design beda Pemda, Pemkot. Tapi ternyata Bappenas juga ya. Nah itu pada case seperti apa, bagaimana prosedurnya gitu. Izin Mas Rafli, Bu Oh ya, Dian. ini Mas Lutfi nih. Ini rekan Ya, kami, Bu. Mas Lutfi, Bu. perkenalkan Bu Dian, kami dari tim perkotaan di bawah Mas Rafli, begitu ya. Izin menjelaskan bagaimana dulu gitu ya, meskipun ini kita fokusnya di kota, tetapi Bappenas yang meng-hire konsultan dan mengerjakan pekerjaan ini. Jadi ketika di 2023, 2024 itu kami memang ada arahan untuk menyusun gitu ya 40 perencanaan kabupaten kota prioritas gitu ya, master plan kabupaten kota prioritas. Itu tidak hanya di kami tetapi juga di Kementerian PU juga. Jadi kami bersama-sama gitu ya. Dan tadi kalau misalnya ditanyakan apa nih syaratnya begitu ya. Nah, ini memang kota-kota yang memang tadi terpilih dalam kawasan perkotaan prioritas nasional begitu ya. Jadi memang sifatnya uh, bantuan dan memang betul ada buy-in dari pemerintah daerah juga. Jadi betul-betul memang daerah juga memang harus menyatakan bahwa memang mereka butuh begitu ya. Kami bantukan, susunkan, termasuk juga penentuan kawasan mana yang harus ditata begitu ya. Karena ini kan tidak hanya tidak semuanya didesainkan begitu ya. Jadi ada beberapa kawasan-kawasan prioritas yang mungkin tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Budi Faisal juga gitu ya. Kita bekerja juga dengan komunitas lokal juga, bagaimana mengintegrasikan aspirasi dari masyarakat setempat juga gitu ya, dan juga menerjemahkan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan tadi yang dijelaskan oleh Mas Rafli begitu ya, pusat kebijakan nasional, kebijakan perkotaan nasional ke dalam ranah perencanaan dan desainnya begitu. Jadi itu sih Bu, kalau misalnya jadi bukan bukan base proposal base gitu ya, bukan misalnya daerah mengumpulkan dokumen apa segala macam terus yang siap akan disusunkan, tidak seperti itu gitu. Karena kebetulan kemarin arahan dari Pak Menteri gitu ya, kala itu Pak Soeharto Monoarfa memang untuk disusunkan istilahnya kota percontohan lah begitu. Bagaimana sih kota-kota yang tertata itu harusnya seperti apa waterfrontnya, seperti apa tadi misalnya tata masa bangunannya gitu ya, termasuk juga bagaimana supaya brandingnya, citra kotanya itu bisa tidak uniform. Gitu. Itu mungkin jawabannya Bu, semoga menjawab. Terima kasih Pak Lutfi. Jadi memang apa intinya daerah di woro-woro dulu bahwa nanti kita mau membuat atau memprioritaskan beberapa perkotaan, lalu diminta masukan. Terus kemudian pada misalnya tahun 2026 nih diminta masukan, kemudian surat-surat lah ya kesiapan, kesanggupan apa dan lain-lain, urgensinya kenapa harus diprioritaskan gitu kan ya, intinya daerah harus menjelaskan itu melalui dokumen itu. Kemudian tahun depan baru diumumkan siapa aja yang masuk gitu kan ke dokumen itu kan, kawasan prioritas perkotaan nasional, baru tahun berikutnya dibangun. Jadi generally
3 tahun ya proses itu sampai terbangun kira-kira gitu ya. Sorry, bukan terbangun, terhasilkannya panduan urban design gitu. Gitu ya, kira-kira. Ya, makasih. Ya, Bapak dan Ibu yang lain, silakan jika ada yang masih mau ditanyakan. Mumpung ada teman dari Bappenas di sini juga Pak Budi Faisal mengenai resort ya. Ini yang menarik ternyata ya kawasan mungkin ciri khasnya kawasan resort ya Pak. KDB-nya tuh kecil-kecil ya Pak karena dia resort. KDB-nya cuma 30% gitu, 40% maksimum gitu. Memang karena di kawasan yang seperti itu. Kalau yang di kawasan seperti itu Pak Budi yang menyediakan master plan-nya Bappenas atau jangan-jangan KLH gitu? Enggak sih, kita ngerujuknya ke kalau di kota-kota seperti Semarang mereka sudah punya sampai ke RDTR ya, ke RDTR. Jadi produk dari Perdanya Provinsi Semarang, ya gitu. Oke. Ya. Nah, kemudian ini ya mumpung ada teman-teman dari kementerian dan pemerintah daerah, saya informasikan juga. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu dari instansi pemerintah itu bisa meng-hire siapapun ya entah tenaga ahli pokoknya tanpa melalui lelang itu jika bekerja sama dengan universitas atau perguruan tinggi dan organisasi masyarakat atau asosiasi profesi itu dengan mekanisme swakelola tipe 3. Jadi itu bukan kegiatan yang dilelang tapi bukan seolah memang kegiatan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di kementerian sendiri, hanya Bapak dan Ibu posisinya sebagai pengawas gitu ya, pelaksananya adalah ormas atau asosiasi profesi atau perguruan tinggi ya. Di situ orang-orangnya tim dari ormas atau asosiasi profesi itu atau perguruan tinggi itu ya bisa juga rekan-rekan yang sebenarnya setiap hari freelance di konsultan bisa juga gitu kan, tapi karena ini swakelola tipe 3 jadi lebih mudah karena tidak dilelang dan tidak ada plafon berapa. Kalau PT kan pasti lelang dan itu ada klasifikasinya kan, setiap kelas perusahaan boleh ikut lelang maksimum berapa nilainya kan gitu. Nah kalau ini enggak gitu, jadi saya anjurkan itu karena lebih efisien dalam hal waktu dan keuangan gitu, dan teman-teman bisa teman-teman pemerintahan bisa lebih dekat mengawasi day to day-nya gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan Bapak Ibu nih, mumpung ada dari Bappenas. Oh ya silakan Pak Rian Pribadi dari Badan Informasi Geospasial ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Dian. Tapi saya mewakili diri sendiri ya, mewakili lembaga. Saya tertarik pada forum ini karena akan selalu dekat dengan pemanfaatan informasi geospasial ya. Nah, pertanyaannya untuk Pak Raffi dan juga Pak Budi. Yang pertama Pak Raffi, tapi tadi pertanyaan utamanya sebenarnya sudah ditanyakan oleh Bu Dian, jadi saya keduluan nih. Bu Dian ternyata juga tertarik pada informasi geospasial atau peta khususnya skala gitu ya. Jadi nanti mungkin pertanyaannya nanti sedikit banyak ada terkait pada skala juga. Cuma sekarang yang pengen saya tanyakan tadi Pak Raffi menarik sekali tadi presentasinya, menambah insight buat saya juga. Nah, yang saya ingin tanyakan pertama, dan saya sangat ingin tahu sebetulnya terkait pada tadi Pak Rafli memaparkan cascading dari visi dan misi Presiden ke RPJMN kan gitu ya, 2045 2025 2029. Nah, di sana kan rencana-rencana pembangunan makro dituangkan gitu ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan itu kemudian karena gini, antara RPJMN dengan RT/RWN itu secara formal dia saling melihatkan gitu katanya. Jadi mana yang mengacu antara apakah RT/RWN mengacu ke RPJMN atau RPJMN mengacu ke RT/RWN? Oh tidak, itu saling mengacu kan gitu. Itu pengetahuan saya mudah-mudahan tidak salah.
Nah, kalau memang seperti itu pertanyaannya, bagaimana pada saat visi dan misi presiden ini dituangkan di RPJMN, kemudian karena gini, RPJMN duluan ada nih, RT-RWN-nya masih proses revisi kan gitu. Bagaimana kemudian teman-teman di Bappenas mengawal apa yang sudah dituangkan di RPJMN, kemudian dapat diterjemahkan secara spasial di RT-RWN. Itu kira-kira. Jadi eh, prosesnya bagaimana? Proses harmonisasinya bagaimana? Atau kalau mungkin secara teknis tuh bagaimana cara mensinkronkan antara muatan-muatan di RPJMN ke RT-RW, karena kan saling melihat, saling mengacu ya. Nah, apakah juga, pertanyaan kedua, apakah karena tadi saling mengacu, RT-RW-nya kan revisi, berarti kan udah ada sebelumnya. Apakah pada saat penyusunan RPJMN ini juga melihat ke RT-RWN sebelumnya kan gitu. Nah, itu buat Pak Rafli. Yang kedua nih, boleh pertanyaan kedua untuk Pak Rafli. Eh, Tadi disampaikan eh, sedikit ya, mungkin mungkin ada kaitannya juga dengan yang Budian tadi sampaikan terkait pada master plan. Master plan ini kan bentuknya sudah dalam bentuk fisik ya, berarti sudah ada model spasialnya tadi seperti Pak Rafli sampaikan. Model spasial ini, eh, oh ya, secara dokumen sebelumnya, secara dokumen apakah dia sudah berbentuk mirip seperti RDTR, sudah ada zoning area, zoning regulation gitu ya, kayak gitu. Lalu kemudian dia sudah diturunkan ke model spasial. Nah, yang menarik buat saya model spasial ini pada skala berapa kan gitu ya. Apakah nanti kemudian pada saat mau diterjemahkan ke RDTR dia setara gitu. Apakah dia sudah sama seperti RDTR bahkan sudah tinggal disahkan atau dilegalkan sebagai draft. Mungkin begitu. Jadi secara produk gitu ya. Nah, mungkin untuk Pak Rafli itu saja. Kemudian Pak Budi, menarik Pak Budi. Karena ini udah bicara mikro nih, teknis dan menarik buat kami orang-orang informasi geospasial adalah tadi pada saat ada kalau urban landscape itu melihat satu daerah, satu wilayah gitu ya, kemudian mau dibangun idealnya dia pada pada skala pandang atau skala peta berapa untuk bisa melihat secara secara komprehensif gitu satu wilayah yang mau dibangun. Artinya Bapak bekerja pada peta skala berapa? Dan pertanyaan ini pernah saya ajukan pada urban designer sebelumnya. Nah, jawabannya sebetulnya 150.000 cukup kira-kira gitu ya. Tapi 15 mungkin yang belum saya dapatkan jawabannya 150.000 itu adalah skala peta untuk menuangkan rencana, kan berbeda ya Pak. Atau 150.000 itu adalah data-data yang diperlukan untuk menyusun rencana tersebut. Jadi kalau Bapak menuangkan pada peta, petanya misalkan 150.000 katakanlah, atau lebih besar ya, 100.000 dan sebagainya. Nah, oke, itu kan secara produk, tapi secara data Bapak untuk menganalisis itu, seperti tadi ada kemiringan lereng ya. Kemiringan lereng itu pada skala berapa tuh? Kan itu data ya, bukan 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 rencana. Data pada skala berapa dibutuhkan oleh urban eh, designer untuk melihat satu landscape itu secara komprehensif gitu ya. Karena kalau bicara kemiringan lereng berarti Bapak bekerja dengan kontur kan gitu untuk menganalisis kemiringan lerengnya atau bahkan dengan DEM. Nah, ini pada skala berapa? Buat saya menarik ini karena sudah masuk ke teknis ya. Jadi kebutuhan informasi geospasial atau peta pada skala berapa yang dibutuhkan di level perencanaan landscape atau urban designer. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Bu Dian dan Bapak Ibu semua. Monggo Pak Rafli. Pak Baik, Rafli. terima kasih Pak Rian. Pertanyaannya ya dua pertanyaan ya tadi pada kami. Yang pertama terkait dengan RT-RWN dan RPJMN. Jadi Pak Rian, waktu kami di Bappenas menyusun RPJMN 2025-2029 sebagai turunan dari visi misi Pak Presiden, itu kami juga sudah melihat RT-RWN-nya. Kan saat ini sedang direvisi ya RT-RW-nya. Kami waktu itu berkali-kali interaksi dengan rekan kami dari Kementerian ATR BPN yang sedang menyusun revisi RT-RWN itu supaya inline gitu apa yang disusun di draft revisi RT-RWN dengan apa yang akan kami tuangkan di RPJMN.
kalau secara waktu kan RT RWN itu 20 tahun gitu ya, Pak, ya. Dia sebenarnya padanannya dengan RPJP sebenarnya. Cuma memang di dalamnya ada turunan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Nah, yang pertamanya itu yang kita kita adopsi di RPJMN 2025-2029. Versinya versi yang revisi gitu, Pak. Jadi versi RT RW sebelumnya plus yang akan ada kalau misalnya ada tambahan karena kan kami lihat RBPN waktu itu sudah menyusun juga revisi RT RW-nya. Sudah ada tambahannya, ada yang diperbaiki, ada yang dikurangi, mungkin ada yang dirubah dari versi sebelumnya. Jadi kami sudah mengacu eh, draft RT RWN eh, versi revisi. Sebenarnya kalau dari segi urutan peraturan perundangan, koreksi kalau misalnya RT RWN itu lebih tinggi ya, dia PP ya. Kalau Perpres itu RPJ, RPJM itu Perpres ya. Makanya harusnya RT RWN itu kami acu di RPJM, makanya sudah harus kami acu. Namun kan permasalahannya revisinya sampai sekarang masih belum terbit ya. Koreksi kalau saya salah, terakhir masih adalah pembahasan di Kumham untuk sinkronisasi dan harmonisasi revisi PP RT RWN tersebut. Jadi kami waktu menyusun RPJM kemarin sudah mempertimbangkan RT RWN yang versi revisinya. Karena kami sudah berkali-kali mengundang baik melalui surat menyurat, mengundang secara langsung dari pihak ATR BPN yang menyusun draft tersebut. Kemudian dalam kedua ya, pertanyaan kedua mungkin yang pertama, kait dengan master plan tadi, beberapa kota memang ini kami sampaikan awal, memang ini arahan pimpinan ya awalnya. Jadi, baik tadi dari Pak Presiden minta ke Pak Menteri kami yang sebelumnya Pak Menteri Soeharto. Dan pada saat penyusunannya, petanya pun kami dibantu dari rekan-rekan di BIG. Nah, kebetulan direktorat kami kan mitranya BIG juga, Pak. Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, Penanggulangan Bencana, di dalamnya ada informasi geospasial. Jadi, waktu itu kalau BIG belum punya apa namanya peta dasarnya yang skala besar, kami kalau tidak salah pakai drone waktu itu. Skalanya memang koreksi nanti teman-teman masuk tidaknya kawasan gitu. Jadi arahan Pak Menteri, arahan pimpinan waktu itu kami jangan hanya menggambar saja, tapi juga proyeknya bisa berupa taman. Jadi ada proyek konkretnya untuk kota-kota tersebut. Jadi sampai sudah selevel itu. Kemudian kalau pertanyaannya ada zoning, sepertinya master plan itu nggak ada ya di dalamnya. Dia hanya rencana pengembangan atau rencana pengembangan sebuah kota yang di dalamnya spesifik kawasan itu berdasarkan isu permasalahan. Jadi memang dipilih dari satu kota itu kawasan. Nah, mungkin levelnya dekat dengan RDTR mungkin ya. Tapi kan beberapa tidak juga dijadikan sebagai RDTR oleh pemerintah kota ya, hasil dari master plan itu. Jadi kami mengembalikan juga hasil itu walaupun penyusunannya berkoordinasi, tapi keputusan apakah ini kawasan yang tadi digambar itu menjadi wilayah RDTR atau tidak kepada pemerintah daerah. Mungkin itu jawaban dari kami, Pak Aryan. Terima kasih. Monggo Pak Budi. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Rian. Mungkin saya bagi beberapa proyek tadi ya. Kalau yang besar di Jateng Valley, di Ungaran, Semarang karena Ungaran itu petanya banyak. Dan dari mulai RT RW yang 1:25.000, seingat saya, di situ kita pakai peta tutupan lahan atau tata guna lahan, das, aliran sungai, tadi berbagai macam juga subdas ya, tadi yang babon. Kemudian masuk ke RDTR 1:5.000, yang tadi 1:25.000. 1:5.000-nya RDTR sudah mulai terlihat, peta konturnya sudah terlihat, walaupun tidak bisa digunakan untuk merencanakan dan merancang. Sehingga dari 1:5.000 itu kami bikin lagi skema interpolasi dengan bantuan survei 2 pekan.
Kami taruh 2 orang 2 pekan di sana langsung di lapangan plus drone ya. Dari situ kami bisa mendapatkan peta 1.000. Di 1.000 itulah kami bisa bekerja untuk membuat site plan sama 1.500 di beberapa titik yang akan dibangun duluan. Seperti ada gerbang kawasan penerima itu 1.500. Ketika mau dibangun menjadi pembangunan oleh kontraktor, maka skalanya di 100 bahkan ada yang 150. Untuk drainase, ya untuk drainase itu 150. Ya kalau untuk bangunan kecil saja 100 ya, gerbang penamaan apa namanya eh, apa namanya ya, judul yang freestanding itu ya, lupa ya. Yang Jateng Valley skalanya itu udah bisa 100. Tapi kalau sistem drainase 150. Itu untuk yang Jateng Valley. Untuk yang lainnya skala-skalanya akan kecil ya. Kalau itu yang 500-an hektar. Tapi yang lainnya skalanya itu puluhan hektar. Kami biasanya langsung saja ngedrone dan survei, Pak. Karena data itulah yang paling akurat. Karena mau dibangun seperti tadi yang di Arunika, di Kuningan, itu kami langsung aja survei lapangan, ngedrone, lihat kondisinya. Sebagai informasi penting mungkin Bapak Ibu sekalian banyak sekali, mohon izin, skala-skala RT RW RTA dan RDTR kita ternyata tidak akurat di lapangan ya. Entah kenapa saya tidak tahu. Saya sudah mengalami berbagai macam tempat, mulai di Palu ya, kami buat hutan kota Palu waktu itu kerjasama dengan Pemkot Palu, itu sama sekali tidak akurat data-datanya, sehingga kami yang ukur ulang. Kita akhirnya melakukan pengukuran ulang yang karena akan dibangun ya, begitu akan dibangun maka harus sangat detail. Levelnya perencanaan yang akan dibangun. Semua proyek yang tadi kami lakukan itu perencanaan yang akan dibangun. Jadi memang harus kami buat ulang, survei ulang. Yang biasanya kalau di Jawa lumayan akurat Pak. Mohon maaf, memang faktanya begitu. Tapi di luar Jawa, wah itu kebalik-balik, kontur tuh bisa terbalik ya. Jadi harus kalau nanti mungkin dari pihak pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat ya menurut kami. Dan saya pikir konsultan yang baik akan senang diawasi dengan ketat. Kan ingin terbangun dengan baik juga. Mungkin itu sekedar tambahan ya. Tidak banyak tidak tepat Pak itu peta-peta itu ya. Saya tidak tahu bagaimana buatnya tidak tepat aja dengan kondisi di lapangan. Baik khususnya di luar Pulau Jawa. Terima kasih Bu Dian, Pak Rian, terima kasih pertanyaannya. Gimana Pak Rian? Sudah terjawab? Ya, sudah terjawab Bu, tapi konfirmasi ke Pak Budi ini berarti yang ideal untuk landscape puluhan hektar itu petanya pada skala 1.000 ya. Bapak membutuhkan kontur skala 1/1000 gitu ya. Betul. Oh ya, baik. 1.000. Ya, Ya. jadi dan selama ini Bapak dapatkannya dari survei sendiri langsung. Survei sendiri Pak. Survei Kontur. sendiri. Karena RDTR sampai 1.500 saja. Ya, betul. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Jadi ini bisa saya konfirmasi lagi ya ke Pak Rafli juga. Bentar ya. Jadi yang skala peta yang dihasilkan Bappenas jika tidak sampai ke produk panduan urban design itu 1/25.000 ya Pak ya. Ini konfirmasi, mungkin saya salah. Yang master plan Bappenas bikin 1/25.000 atau 1 banding berapa? Yang kalau panduan urban design tidak Bapak bikin? Skalanya nanti kami cek dulu ya Bu. Oh, oke. Iya. Oke. Terus kemudian nih masukan bagus dari Pak Budi Faisal untuk teman-teman di pemerintahan. Jika ada instansi yang bisa menyediakan skala peta hingga detil ya 1/1000 itu akan sangat membantu di lapangan baik Bappenas atau BIG gitu ya atau mungkin Kementerian ATR gitu ya kita nggak tahu atau Pemda itu kalau ada 1/1000 itu sangat bagus. Sebenarnya sih skala itu kan ketika dicetak, tapi kalau misalnya peta itu digital kita bisa zoom sampai kelihatan drainase itu juga sama aja ya bisa membantu juga gitu. Ini masukan buat pemerintah membuat peta yang lebih detail, kemudian mengecek akurasi atau keakuratan peta dengan lapangan karena ini kan pasti dikerjakan oleh konsultan ya. Nah itu berarti pengawasannya harus diperkuat gitu ya kepada para konsultan yang membantu teman-teman pemerintah dalam membuat peta digital terutama. Sekarang harusnya zamannya digital ya Pak ya. Izin Bu Dian, izin.
Gimana? Ya, tadi kalau kita menzoom peta itu tidak boleh, Bu, karena skala peta itu menunjukkan ketelitiannya. Jadi kalau kita menzoom peta, ketelitiannya, tingkat ketelitiannya tetap segitu gitu. Jadi kalau 25.000 di zoom sampai 5.000 bahkan 1.000, kita nggak mendapatkan ketelitian yang baru gitu. Tadi Pak Budi bilang tidak akurat sama sekali. Kalau 25.000 ya pasti akan berbeda tingkat ketelitiannya dengan yang diinginkan Pak Budi di 100.000. Jadi nggak bisa dibandingkan gitu ya. Kalau 25.000 dia punya level ketelitian posisi dan akurasi yang berbeda, yang agak agak renggang. Jadi gini, sebagai gambaran mungkin saya coba kasih contoh kalau 1 banding 25.000, ketelitian posisinya itu sekitar 12,5 meter. Ada yang ini nggak peta digital yang bisa ditayangkan? Monggo. Waduh, saya nggak siap, nggak Oh, nggak, menyiapkan nih ya. kebetulan. Nggak, Ya, maksud saya kan gini, saya kan juga pernah bekerja dengan peta digital ya. Jadi ya, eh, peta garis terutama ya. Nah itu kan ya, apa? Kadang sudah ada ada peta yang sudah menyediakan garis drainase sampai garis iya, drainase iya. garis tembok bangunan gitu Oh kan. iya, Enggak, jadi intinya sih sebenarnya muatan itunya, oh layernya iya, yang iya, iya. Baik, baik. permukaan gitu kan. Oh Itu iya, kan iya, bisa diperbesar mau diperkecil iya, iya. nggak masalah gitu maksudnya gitu. Baik, baik, Bu. Baik. Saya mengerti, saya menangkap. Cuman tadi juga menyambung ke Pak Budi, tadi mungkin Pak Budi berhadapan dengan peta RT RW skala 25.000 ya. Pada saat kita plot, dia punya ketelitian 12,5 meter, Pak. Jadi kesalahan yang mungkin terjadi sampai posisinya 12,5 meter. Jelas, jelas kalau dibandingkan 1.500 atau 1.000, 1.500 aja, itu ketelitian posisinya 2,5 meter radiusnya. 1.000 apalagi. Itu cuman 50 meter ya. Nah, itu sangat teliti gitu ya. Jadi tuntutannya eh, nggak bisa dipakai untuk 125.000. Mungkin itu sih tambahan informasi. Terima kasih. Izin Pak Rian ya, yang tadi saya sampaikan, izin Budian ya. Bukan tidak akurat Pak, salah kalau yang saya temui itu. Salah itu Oh arah gitu. konturnya beda. Arah Oh, oke. konturnya beda. Jadi Baik, kalau baik. Misalnya soal akurat betul tergantung skalanya ya. Tapi ini bukan tidak akurat, salah tadi saya Salah. sampaikan. Baik, baik, baik. Salah tuh arah konturnya salah itu Pak. Jadi harus Oh, miring ke konturnya. barat, Baik, dia baik. miringnya ke timur. Jadi memang Oh gitu ya. agak heran itu saya juga. Ya, ya. Baik, baik. Sangat heran. Jadi bukan akurasi tapi kesalahan aja Pak. Salah 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 Salah. arah gitu kemiringannya ya. Ya. Oke, Salah oke. arah. Kehidupan bahaya sekali nih bulan Ramadan ini. Baik, terima kasih Pak Ya Budi. ya, ya, siap Pak. ya, makasih. Teman-teman, satu lagi kalau ada yang mau saya kasih kesempatan bertanya nih teman-teman dari pemerintah daerah, saya yang lo udah jauh-jauh. Bentar nih. Ada yang dari Kalbar tadi ya, terus ada dari nah ini Bu Siska dari Kalbar, terus Pak Franky kalau nggak salah. Pak Franky ini dari mana ya? Pak Franky. Sorry. Terus Pak Claudi tadi bukan dari Jakarta kan ya? Monggo Pak Claudi kalau mau tanya. Kalau enggak, saya langsung ke kuis ya. Hadiahnya ada saldo OVO atau GoPay untuk yang paling bagus menjawab karena menyimak ya. Tapi itu juga harus diklaim di hari yang sama hari ini, nggak bisa baru Bapak klaim besok gitu. Jadi saya pertanyaan aja satu. Untuk non metropolitan area, tadi ada di presentasinya Pak Rafli, Bappenas mengklasifikasikannya menjadi beberapa ini ya tematik gitu ya. Coba sebutkan 3 di chat aja, tulis di chat. Sebutkan 3 klasifikasi non metropolitan area dari Bappenas. Kalau ada yang bisa jawab, kita kasih saldo OVO atau GoPay. Nanti hubungi Pak Ruyat di nomor yang tadi saya berikan di chat. Kalau nggak ada ya sudah, saldonya buat saya. Ini kayaknya tadi nggak pada nyimak ya Pak Rafli. Pak Rafli udah capek-capek bikin file presentasi loh. Coba. Oke, satu lagi pertanyaan mungkin dari Pak Budi mengenai bahan tayangannya kira-kira apa Pak untuk kita kasih bonus ke peserta yang menyimak. Terkait resort. Ini siapa yang jawab? Udah telat Pak Ibu. Dengan ini saja, dengan yang tadi yang terakhir yang inklusif ya, kawan inklusif.
guiding block yang digunakan buat penyandang disabilitas khususnya tunanetra itu apa yang menjadi concern mereka. Saya kasih clue aja biar gampang jawabnya. Selama ini guiding block itu hanya ada di trotoar jalan besar. Concern mereka selain itu apa? Nah, itu kali Bu pertanyaannya. Ya, coba di chat concern dari teman-teman difabel kita Hmm. mengenai guiding block. Ini siapa ini? Gimana Mbak Nofrida, concern gak? Coba dijelaskan. Udah. Ini nyalain dong videonya on gitu loh Mbak Nofrida. Ini kan cantik. Sebentar. Ya, gimana Mbak? Ya, iya Pak. Terima kasih Mbak. Ya, tadi concern dari para difabel ya Pak ya, itu sangat menarik. Saya juga sangat memperhatikan di situ, apalagi yang tangga dan desain nggak boleh melingkar itu Pak. Ya, jadi tadi saya lihat bahwa tidak hanya di jalan besar, tapi juga sampai di gang-gang kecil, bahkan sampai di pintu masuk bangunan gitu ya Pak. Betul Bu, betul. Apa ya? Hadiahnya bagi dua Bu Nofrida ya. Hadiah bagi dua Bu Nofrida. Saya malu kalau ngasih Pak Budi. Ya, jadi selain gang-gang kecil, jalan-jalan kecil juga Bu. Jadi jalan-jalan kecil ya, jalan-jalan kecil. Jadi concernnya apa aja boleh disebutin lengkap Pak Budi concernnya ini Ya, jalan kecil dan satu tentu saja guiding block jangan hanya di jalan besar karena kan mereka tinggalnya tidak semua di jalan besar, bahkan Betul. hampir nggak ada tuh mereka tinggal jalan besar. Mohon maaf yang di Bandung ya, yang proyek kami itu. Jadi mereka adanya di jalan kecil dan di gang-gang kecil. Itu Oke. concernnya, itu pertanyaannya. Kalau yang lainnya kalau saya tadi guiding blocknya tiba-tiba nabrak tiang listrik, ya sempit di antara dua tiang listrik, dikasih nilai sama mereka tuh. Oh, ini nilainya 0,58 tadi karena susah gitu. Nah, harus ada penyelesaian secara komprehensif sebetulnya. Di Bandung dilakukan tiang listrik yang bertebaran di trotoar itu digabungkan gitu di satu sisi sehingga guiding blocknya bisa menerus. Yang begitu-begitu tuh saya pikir kita kurang concern ya. Nah, mudah-mudahan Pemkot Kota Bandung yang memulai ini bagus. Dan kalau bisa didukung oleh pemerintah, saya tidak tahu dari kementerian mana. Sebaiknya memang komunitas ini difasilitasi, Pak. Komunitas ini. Kami dapat banyak masukan gitu, yang bikin kami malu gitu dalam sebagai perencana, karena kita tidak dikasih hidup normal, jadi nggak ngerti. Termasuk bikin WC difabel, public toiletnya seperti apa. Menurut saya detail sekali mereka. Saya kaget-kaget lah dengar orang yang pakai kursi roda. Ini menarik ya, di kampus gitu saya wawancara lagi S3 di ITB. Ketika kami wawancara, mereka itu nggak terlalu perlu ini Pak. Mohon maaf, kloset untuk BAB mereka nggak terlalu perlu ternyata. Mereka lebih perlu urinoir. Saya kaget, kenapa? Karena kami itu sangat menjaga, dia katakan makan itu, Bapak Ibu sekalian, mereka itu sangat menjaga makan agar tidak mudah BAB di mana-mana. Karena rumit buat mereka BAB itu. Sehingga lebih penting urinoir dibandingkan BAB. BAB itu kata mereka, kami itu BAB itu paling cepat tuh seminggu sekali. Gitu. Kadang-kadang bisa 2 minggu sekali. Kalau urinoir bisa tiap hari. Nah, yang begitu itu menurut saya detail begitu kita menurut saya kurang ini ya. Saya lah kalau teman-teman mungkin enggak ya. Tim kami itu kok kurang, saya merasa aduh kok kami kurang sensitif ya, kurang banyak nanya lah. Kami tuh saya tuh lebih sok tahu gitu. Itu bahaya sekali ya dalam perencanaan. Itu kali tambahannya sebelum kita akhiri. jadi concernnya jalan kecil dan rintangan ya. Betul, betul. Jadi ini masukan yang bagus. Bu Nofrida ini kebetulan di ini Pak Pemprov DKI Jakarta. Oh Jadi ya. bisa lebih meningkatkan ini ya fasilitas fisik di DKI lah insya Allah gitu ya. Yang paling saya concern itu sebenarnya di DKI itu kan metropolitan dan ibu kota ya. Tapi kalau malam tuh kenapa masih apa pelit lampu gitu ya. Jadi gelap-gelap gitu. Padahal di jalan besar ya, katakan di daerah Senopati gitu, terus di Sudirman gitu, di Kuningan itu kadang masih gelap-gelap gitu. Ya, Bu. Belakang rumah-rumah ini komplek apa? Rumah-rumah dinas dubes-dubes itu. Oh iya, siap Bu. Izin Bu, boleh nggak menanggapi? Jadi Boleh, boleh. terkait guiding box ini Pak, agak sedikit dalam tanda kutip ya Pak, direspon sama pengguna kursi roda Pak.
Itu yang juga menarik, Pak. Bagaimana kalau area pedestriannya kecil, perlu guiding block, tapi sebenarnya pengguna kursi roda atau misalnya pengguna stroller juga dalam tanda kutip terganggu sama guiding blocknya gitu ya, Pak. Itu juga yang eh, ya kita mungkin bisa mengakomodir semua pengguna pedestrian gitu, termasuk juga yang difabelnya bukan dari penglihatan tapi juga dari pendengaran. Hmm. Soalnya kalau berkaca di pedestrian, misalnya di New York mereka udah nggak ada lagi guiding block, malah dibuat rata karena Hmm. mayoritas penggunanya itu membawa stroller sama kursi roda, Pak. Ya, Pak. Hmm. Iya, Oke, iya. ya Terima Mbak kasih, Nofrida, Mbak Frida. nanti jangan lupa pekerjakan kami melalui swaklola tipe 3 ya Mbak, gitu. Baik Aput maupun ITB. Kan Mbak Budi di ITB. Oke, jadi ini sudah jelas kayaknya ya pemenangnya Mbak Nofrida. Nanti sama Pak Ruyat Syah nanti dihubungi insya Allah. Mbak Nofrida sudah ada di grup 1 ya kalau nggak salah. Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik, terima kasih. Kira-kira ada yang mau menyampaikan? Oh, satu lagi Pak, ini tadi karena Pak Budi beberapa kali menyebut memang konsultan itu dalam arti siapapun yang mengerjakan entah itu master plan atau pembuatan standar atau indikator apa, misalnya sustainable city gitu, itu memang sok tahu Pak Budi. Jadi jadi uh, apa? Jadi kami dari Aput waktu itu terpikir bagaimana membuat panduan untuk masyarakat yang memang tinggal di suatu tempat bahkan turun temurun sudah lama karena mereka yang lebih tahu daripada konsultan yang datang ke sana survei seminggu 2 minggu sebulan 2 bulan tiba-tiba keluar dengan ini loh sustainable city harus begini begini gini gitu kan padahal yang merasakan hidup sehari-hari bertahun-tahun itu kan orang yang tinggal di situ gitu. Jadi sedangkan mereka jarang diajak berdialog ketika mereka menyusun standar indikator atau apalah master plan dan lain-lain. Tadi makanya sesi diskusi dengan masyarakat yang Pak Budi lakukan dalam mendesain desa itu sebetulnya sesi yang paling krusial menurut saya. Nah waktu itu akhirnya saya dan 3 orang teman akut lainnya, jadi kami berempat, kami menyusun buku panduan bagaimana mengevaluasi kota tempat tinggal masing-masing. Apakah sudah sustainable, bukan sustainable, livable atau belum gitu. Jadi mau dia di negara yang orang sebut negara berkembang dengan negara maju, itu sama aja standarnya kan pasti butuh air bersih. Air yang siap minum dari keran. Standarnya airnya harus misalnya E. coli-nya 0 gitu kan ya. Terus harus ada akses yang mudah untuk pejalan kaki. Misalnya tadi guiding block-nya harus seperti apa. Terus bangunan bersejarahnya harus ada, nggak boleh dihancurkan. Misalnya kayak gitu. Itu kan standar-standar yang berlaku universal, entah apapun negaranya. Jadi kami membuat panduan itu untuk si penghuni itu menilai sendiri apakah kota yang mereka tempati secara bertahun-tahun atau bahkan bergenerasi-generasi turun-temurun itu sudah livable atau belum. Jadi itu akan menjadi masukan untuk mereka untuk ke pemerintah mereka. Ini loh yang kami pakai buku ini, kami mengidentifikasi hal-hal yang ada di buku ini, ternyata kota kita ini masih kurang di segi ini nih. Jadi itu yang mereka bisa sampaikan ke pemerintah masing-masing. Jadi rencananya waktu itu kami membuat banyak kriteria yang bisa dinilai dari sebuah kota livable atau enggak, tapi kami baru berhasil menelorkan satu buku Livable City dan itu cukup lumayan ya 6 atau 7 kriteria. Jadi saya bersama Bu Yuke, Bu Sarifah, Madam Sarifah dari Malaysia dan Bu Linyola dari Universitas Indonesia. Kami berempat bikin itu. Itu sudah bisa Bapak dan Ibu beli dan baca baik secara online maupun onsite di website kami. Itu saja bisa dilihat di website kami. Ada publication, di situ ada jurnal, ada buku. Nah, yang Livable City itu buku kami, gitu. Itu juga sudah ada ISBN. Lumayan untuk penulisnya bisa mendapat mungkin semacam angka kredit ya, terutama kalau dosen atau untuk menambah SKK untuk konsultan gitu. Ya, demikian kayaknya kita udah selesai nih pas jam 11 ya. 11 kurang 5 malah ya. Kita tepat waktu ya, alhamdulillah Bapak dan Ibu semua.
kalau gitu saya sampaikan yang terakhir adalah absen yang Bapak Ibu konsultan dan Jafung tunggu-tunggu. Di chat ya, link. Ini apa ini Pak Gunawan Wibisana? Udah telat Pak Gunawan, udah pertanyaan saya sudah lewat. Ini ya link daftar hadir Siki, silakan diklik langsung, nanti kebuka di Google Chrome. Ini nanti insya Allah menambah angka kredit Bapak dan Ibu, kalau nggak salah 5 poin dari LPJK untuk nanti perpanjangan SKK, sertifikat kompetensi kerja, kan bisa ditanya itu untuk ngerjain proyek pemerintah. Dan itu bisa Bapak Ibu isi misalnya 2 kali, misalnya Pak Budi Faisal sebagai presenter gitu ya, tapi misalnya Pak Budi Faisal juga panitia, bisa klik yang panitia misalnya. Kalau saya moderator juga ada sebagai pengurus organisasi juga bisa gitu. Silakan, ini link ini aktif hingga malam ini, jadi jangan nanti gitu, silakan diisi sekarang, sebentar kok. Oke, kalau gitu kita akhiri acara ini. Terima kasih banyak untuk Bapak dan Ibu, luar biasa presentasinya dari presenter kita Pak Budi Faisal dan Pak Rafli. Bapak dan Ibu bisa lihat ada acara kami berikutnya apa di website kami dan media sosial. Dan ini rekaman acara ini ada di YouTube upload di live-nya, silakan dilihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih sama-sama Pak Rafli. Salam Bapak Ibu.